Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pra-analitik urinalisa. Sebelumnya sudah dibahas mengenai bagian-bagian dari ginjal, di mana ginjal itu merupakan organ yang menghasilkan urin. Nah, secara pengertian, urin itu adalah cairan dengan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang dikeluarkan melalui sistem urinaria, ya. Kita ketahui bahwa komposisi urin itu ada air, ureum, kreatinin, fosfat, dan sulfat. Terdapat juga beberapa asam urat, ya, seperti kemudian ada ion kalium dan ada H+, ya, yang merupakan hasil penukaran dengan atas pengaruh aldosteron di bagian tubulus distal. Protein dalam keadaan normal memang sering ditemukan dalam jumlah sedikit, karena kita ketahui bahwa protein itu paling kecil ukuran atau berat molekulnya itu 5.000 kilodalton, dan itu hanya diperbolehkan dalam keadaan kecil. Tapi kebanyakan urin itu di atas 5.000 kilodalton, jadi memang tidak boleh ada di dalam urin. Ya, artinya bahwa si protein itu pada saat sirkulasi darah, protein yang diperbolehkan itu yang hanya ukuran maksimal itu 5.000 kilodalton. Kalau misalnya ada urin di atas 5.000 kilodalton ukurannya keluar, itu artinya menandakan bahwa terjadi kelainan di bagian glomerulusnya, ya, atau juga pada distal, ya, bagian distalnya atau salurannya. Glukosa pada keadaan kadar yang tinggi di dalam darah juga bisa ditemukan. Namun memang perlu diketahui juga penyebab kenapa kadar glukosa itu tinggi. Ya, jadi memang ada pada saat melakukan proses pemeriksaan, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Glukosa pada orang yang sudah makan, glukosa urin pasti tinggi, gitu. Nah, jadi glukosa yang ditemukan tersebut pasiennya seperti apa? Makanya diperlukan yang disebut dengan pra-analitik dari mulai persiapan pasiennya, ya, supaya tidak terjadi negatif palsu atau positif palsu yang ditemukan di hasil pemeriksaan. Selain itu juga terdapat eritrosit, leukosit, ya, kristal-kristal metabolit, serta sel-sel epitel. Nah, pemeriksaan urinalisis itu bisa memberikan informasi, tapi dengan catatan ada tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan urin, ya. Yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan urin adalah berupa pra-analitiknya. Kita ketahui bahwa pemeriksaan urin ini untuk mendeteksi kelainan di ginjal, apakah itu bagian tubulus, bagian glomerulusnya, gitu ya. Dan dilihat dari riwayat anamnesis riwayat sakit, pemeriksaan fisik, dan dibantu juga oleh pemeriksaan serta radiologi atau pemeriksaan lainnya. Nah, pemeriksaan urin rutin ini biasanya digunakan untuk screening, ya. Kemudian bisa juga, untuk menegakkan pemeriksaan kimia darah, ya. Jadi biasanya kalau terjadi kelainan-kelainan ginjal itu ada screening dulu lewat pemeriksaan urin, yang nantinya kalau memang ditemukan berbagai kelainan dari hasil interpretasi data yang dihasilkan dari screening urin, ini dilanjutkan dengan pemeriksaan kimia darah seperti kadar kreatinin dan ureum. Urinalisis yang akurat ini dipengaruhi oleh spesimen yang berkualitas, ya. Nanti bagaimana proses pengambilan urin yang benar, gitu ya. Kemudian pengaruh dari sekresi vagina, kontaminan uretra itu juga bisa berkontribusi dalam penegakan kualitas hasil pemeriksaan urin, ya. Kemudian mukus, protein, sel epitel dan mikroorganisme dari uretra dan jaringan bisa masuk, ya, berkontribusi dalam kualitas hasil pemeriksaan. Nah, oleh karena itu memang pasien harus tahu bagaimana cara collection sampling untuk urin.
ya. Jadi tidak begitu saja dikeluarkan urin, tapi ada tahapannya, cara yang benar dalam penampungan urin. Nah, ini harus kerjasama antara teknologisnya atau ahli teknologi dalam membantu pasien untuk menjelaskan cara yang baik untuk penampungan urin, ya, untuk yang normal, pasien normal, ya. Tapi nanti bagaimana cara untuk pasien yang seperti yang sedang dirawat atau yang mengalami koma, itu ada teknik-teknik penampungannya. Nah, seperti itu ya. Nah, secara umum memang yang paling bagus adalah urin pagi. Urin pagi hari adalah yang paling baik. Itu yang masih sampai sekarang digunakan untuk pemeriksaan rutin. Ya, akan berbeda nanti untuk pemeriksaan volume urin ya, atau untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, nanti kalau misalnya hasil pemeriksaan urin itu sudah didapat, interpretasi data sudah dikeluarkan, maka akan bisa dihasilkan tafsiran pemeriksaan fungsi ginjal oleh klinisi. Ya. Nah, ini ada perbedaan hasil pemeriksaan berdasarkan usia ya. Kenapa? Karena nefron pada usia 40 tahun itu 10% setiap tahunnya berkurang. Sehingga memang pada usia 80 tahun jumlah nefron itu menjadi 40% atau lebih sedikit dibanding usia 40 tahun. Hal ini dikarenakan pada bagian ginjal seperti nefron itu jumlahnya yang terbentuk dari lahir tidak dapat dibentuk lagi. Ya, seperti itu. Jadi memang satu hal kenapa? Karena jaringan jaringan-jaringan yang udah pembentukan jaringan pada usia lanjut itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya, kalau masih bayi kan masih bisa pembentukan organ-organ, tapi kalau memang sudah melewati fase bayi, pembentukan jaringan, jadi ada jaringan yang memang sudah tidak bisa lagi dibentuk gitu ya. Kemudian faktor dari perubahan tubuh juga bisa menyebabkan berkurangnya massa otot, akan mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah. Karena kreatinin itu dihasilkan di otot. Kreatinin tinggi itu bisa dihasilkan pada pasien-pasien yang awalnya sebelum pemeriksaan melakukan aktivitas tinggi seperti olahraga ya, kemudian melakukan treadmill gitu. Nah, makanya diperhatikan juga bahwa persiapan pasien harus penting dilakukan untuk menghindari terjadinya positif palsu atau negatif palsu. Misalnya yang harusnya kreatininnya rendah, tapi si pasien tersebut sebelum pemeriksaan, pasiennya untuk yang normal ya, itu dia aktivitas tinggi dulu seperti jogging ya, atau melakukan aerobik dulu, itu tidak boleh. Nanti akan menyebabkan kreatinin dalam darahnya tinggi, karena kreatinin itu dihasilkan dari otot. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana pra-analitik untuk urinalisis. Tadi keseluruhan secara keseluruhan ya. Pemeriksaan urin yang murah dan sederhana ini sangat membantu untuk penyakit diagnosa ya, untuk penegakan klinisi dari penyakit ginjal, diabetes, fungsi hati, dan beberapa gangguan saluran kemih. Nah, untuk urinalisis ini siapa aja nih yang harus melakukan pemeriksaan urin? Semua usia pasti ya, tergantung misalnya yang ingin mengetahui kalau misalnya ada gejala-gejala yang memang dirasa ada kelainan mengenai bagian ginjalnya, atau mungkin ingin mengetahui apakah terpengaruh oleh lingkungan seperti pemeriksaan obat-obat terlarang gitu ya, pasien beresiko gagal ginjal, pasien diabetes, hipertensi, pasien dengan riwayat keluarga ya, dan juga pasien yang mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Tujuan pemeriksaan urinalisis, satu, pemeriksaan penyaring atau screening ya, untuk kelainan-kelainan ginjal pastinya, penentuan diagnosa ya yang disarankan oleh dokter, kemudian memantau perjalanan penyakit biasanya pada kasus-kasus
pasien gagal ginjal ya yang sedang terapi hemodialisa, memantau aktivitas pengobatan dan komplikasi. Tujuan lainnya adalah mendeteksi adanya ini yang memang penting untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal sewaktu masih tahap awal dan untuk menentukan berapa berat gangguan ginjal tersebut. Nah, kelainan ginjal itu ada 3. Ada kelainan sebelum ginjal atau disebut praginjal atau prarenal, di mana kelainan ini yang diakibatkan oleh sirkulasi ginjal karena renjatan, gagal jantung, jadi berefeknya ke ginjal, itu praginjal. Ya. Kemudian ada kelainan di ginjalnya itu sendiri, misalnya karena ada nekrosis di bagian tubulusnya, keracunan senyawa tertentu, penyakit vaskular ginjal, atau adanya pengendapan zat tertentu pada nefron-nefron yang ada di ginjal dan lainnya. Kemudian ada post ginjal atau kelainan setelah ginjal pasca ginjal seperti batu, tumor dan sebagainya. Pemeriksaan urin juga dapat digunakan untuk evaluasi umum ya terhadap sistem uropatik maupun status kesehatan tubuh untuk pemeriksaan screening kesehatan ya baik keadaan patologi maupun sebelum operasi, menentukan infeksi saluran kemih ada tidaknya biasanya pada ibu hamil gitu, menentukan kemungkinan gangguan metabolisme terutama metabolisme di ginjal, menentukan berbagai jenis penyakit ginjal. Nah, hasil apa yang diharapkan dari pemeriksaan urin di lab klinik? Pastinya yang diharapkan itu adalah hasil yang memang benar, valid ya, gitu. Kemudian bagaimana hasil yang valid dan benar itu dilakukan secara tepat, teliti dan cepat. Nah, itu diperlukan ATLM atau tenaga analis kesehatan yang handal. Nah, untuk meningkatkan kehandalan tersebut, otomatis pengetahuan mengenai tahap-tahapan ya, tahap-tahapan pemeriksaan itu harus dikuasai untuk semua jenis pemeriksaan, bukan urinalisa saja. Di hematologi, mikrobiologi, bagian parasit, patologi anatomi, 3 tahapan ini harus dikuasai ya. Pre-analitik, analitik, post-analitik. Ini 3 tahapan besarnya. Ya, di pre-analitik misalnya persiapan pasien, proses penampungan atau collection sampel, stabilitas pemeriksaan, transportasi, sentrifugasi. Kalau di pre-analitiknya sudah benar, maka masuk ke tahap analitik. Di analitiknya seperti metode pemeriksaan, penggunaan bahan kontrol yang rutin dilakukan, penggunaan alat yang sering dikalibrasi dengan jadwal yang rutin dan teratur, kemudian evaluasi terhadap regen yang sudah mengetahui tanggal kadaluarsa regen, kemudian bagaimana cara penanganan regen, penyimpanan regen yang benar, dan K3, keselamatan kerja ini ada di tahap analitik karena pada saat melakukan pemeriksaan K3 di sini harus diterapkan ya bagaimana seorang ATLM yang baik itu menerapkan K3, bagaimana caranya supaya spesimen itu tidak terpapar ke diri sendiri ataupun ke tenaga medis yang lain yang ada di lab. Bagaimana cara pembuangan sampah-sampah medis ya, bagaimana cara membuang paku tiner di mana, di kantong jenis warna apa, bagaimana cara membuang kultur urin ya, seperti itu. Kemudian nah ini harus analitik juga harus benar seperti itu. Kemudian di pas analitik ini bagaimana pelaporan yang benar, format hasil ya, pendokumentasian, pelaporan hasil itu harus dilakukan secara benar, tahap verifikasi, kemudian sampai validasi, sehingga didapatkan hasil pelaporan yang bagus. Barulah boleh dikeluarkan ke klinisi untuk ditindak atau di follow up oleh dokter. Dan terapi apa atau pengobatan apa yang harus dilakukan. Itu didapatkan dari hasil lab. Nah, kita ketahui bahwa kenapa harus mempelajari pra-analitik? Ya, pra-analitik ini memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya kesalahan terhadap proses pemeriksaan lab. Jadi, hasil yang tidak baik, hasil yang tidak valid, hasil yang buruk
post analitik, di pasca analitik ya, ternyata faktor terbesar, kontribusi terbesar itu ada di tahapan pra analitik. Ada yang menyatakan sampai 68% ya di pra analitik ini. Jadi ada yang menyatakan 50%. Intinya bahwa kontribusi terbesar dalam hasil pemeriksaan yang buruk atau yang tidak baik itu ada di pra analitiknya yang kurang dikuasai, kurang dipahami oleh tenaga APLN. Nah, apabila pemeriksaan urin dilakukan secara benar, mulai dari proses pra-analitik, analitik, pasca-analitik, maka akan didapatkan hasil laporan yang akurat. Nah, kombinasi dari observasi dan hasil tes itu akan memberikan gambaran mengenai kondisi pasien, sehingga hasil yang baik itu akan mempercepat proses tindakan atau terapi terhadap pasien oleh dokter atau klinisi. Ya. Nah, kita akan bahas bagaimana tahapan pre-analitik. Tahap yang pertama yang harus diketahui adalah persiapan pasien. Persiapan pasien itu ada apa aja? Kontrol makanan dan obat-obatan itu harus ditelusuri. Kemudian melihat kondisi pasien, jenis spesimen harus diketahui, bagaimana teknik penumpulan yang benar. Ya, di persiapan pasien itu makanan dan obat-obatan apa aja yang tidak boleh dulu dikonsumsi saat akan melakukan urinalisa. Kondisi seperti apa, kondisi badan seperti apa yang diperbolehkan untuk melakukan proses urinalisi. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses penampungan. Bagaimana collection sampelnya, kemudian bagaimana wadah yang digunakan untuk urin, menampung urin, volume yang diperbolehkan, volume yang harus volume urin yang harus dikumpulkan itu berapa mili. Kemudian bagaimana teknik pelabelan di penampungannya. Nah, kemudian stabilitas. Nah, di stabilitas ini untuk melihat urin yang baik itu berapa lama diperbolehkan penundaan. Bagaimana teknik penundaan urin yang benar. Kemudian transportasi. Nah, apabila misalnya mau dirujuk pemeriksaan itu ke lab yang lebih fasilitasnya lebih lengkap, bagaimana ini packingnya yang benar. Kemudian penggunaan cool box yang benar, ya. Dan yang terakhir adalah sentrifugasinya. Nah, sentrifugasi ini dilakukan untuk pemeriksaan sedimen urin. Ya, berapa RPM yang digunakan, berapa putaran yang baik untuk mendapatkan sedimen yang baik dan cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, tahap pertama adalah persiapan pasien. Persiapan pasien yang harus dilakukan adalah mengontrol makanan dan obat-obatan si pasien, obat-obatan yang digunakan terapi. Nah, seperti gini, pada saat pasien akan melakukan urinalisa, ketahui dulu pasien dia mengkonsumsi obat-obatan seperti apa. Nah, yang hindari pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan yang mampu mereduksi urin seperti vitamin C, penisilin, salicyla, tetrasiklin, intravena itu obat-obatan antibiotik itu untuk dihindari dulu. Ya, untuk dihindari dulu berapa lama? Kurang lebih itu sekitar kalau nggak salah itu 3 hari sebelum melakukan pemeriksaan. Ya, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari, sekitar 2 sampai 3 hari itu harus dihindari dulu. Ya, seperti itu. Kemudian makanan juga adalah mempengaruhi warna urin. Contoh vitamin C juga mempengaruhi nanti ke warna urinnya ya. Makanan seperti mengkonsumsi buah-buahan yang bisa mengkamuflase warna urin. Contoh buah bit itu kan kalau misalnya ke urin itu akan jatuhnya seperti merah-merah. Nanti urinnya menyebabkan urinnya warna merah. Kemudian kalau sekarang ada buah naga, ya seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi nanti penafsiran di warna urin. Dianggapnya darah. Gitu. Nah, kemudian kondisi pasien. Kondisi pasien itu harus diketahui apakah misalnya pada pasien wanita kondisinya apakah dia dalam keadaan haid atau menstruasi, karena itu akan menyebabkan palsu.
positif palsu, dianggapnya itu darah samar. Nah, itu harus dikuasai, makanya ditanya dulu pasien tersebut, ya pasien, terutama pada pasien wanita ya, itu dia sedang dalam keadaan haid atau menstruasi apa tidak. Lebih baik kalau misalnya bisa ditunda pemeriksaannya gitu ya, mendingan ditunda sampai memang beres masa haidnya, karena akan menyebabkan positif palsu yang dianggap itu adalah darah samar. Nah, kemudian persiapan pasien, ini jenis pasien itu harus ketahui juga bahwa urin nanti yang diambil itu urin apa? Urin waktu, urin pagi, atau urin 24 jam, tergantung dari anamnesinya, riwayat gejala si pasiennya gitu. Untuk urin rutin memang bagusnya urin pagi ya. Gitu. Kenapa urin pagi itu paling banyak digunakan? Karena ada kelebihannya, terkonsentrasi di kemih, di kandung kemih 6 sampai 8 jam. Jadi urin pagi itu analit yang akan diperiksa nanti itu belum terbuang, jadi masih terkonsentrasi di kandung kemih. Makanya alangkah baiknya urin pagi yang digunakan ya untuk pemeriksaan urin rutin. Tadi zat terkandung telah terkonsentrasi dengan baik ya. Kemudian proses inkubasi sempurna untuk pemeriksaan nitrit. Biasanya ini untuk ISK. Nitrit itu kan diindikasi untuk melihat apakah ada mohon maaf, saya cancel dulu ya. Ada gangguan dulu, nanti saya lanjutkan.